Adapun Ahmad bin Isa memiliki keturunan yang banyak, di antaranya Muhammad Abu Ja'far bin Roy wal Husain dan Husain aqibuhu bin Naisabur, keturunannya di Naisabur, dan Abdullah yu'raf bi Ubaid, yang Abdullah dikenal sebagai Ubaidillah. Ini jelas. Namanya ada juga anaknya Ahmad bin Isa, Abdullah dikenal juga dengan Ubaidillah, aqibuhu bi Hadramut. Keturunannya banyak di Hadramut. Fakhad kabir. Mereka adalah keturunan jumlah keluarga yang besar. Yu'rafuna bisada al-Ba'alawi. Yang dikenal sebagai, mereka itu senantiasa dikenal sadah, kaum sayyid, keluarga Ba'alawi. Wahum qabila azimah. Mereka adalah kabilah yang besar. Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini perdebatan sengit antara seorang muhibbin yang lumayan cerdas, saudara sekalian, kali ini dengan beberapa pro Kiai Haji Umaruddin, saudara sekalian. Nanti di sini muhibbin ini akan menemukan sebuah data baru, yaitu di mana penyebutan daripada Ubaidillah ada di dalam kitab, saudara sekalian. Bahkan dia menemukan penyebutan nama Ubaidillah. Pembuktian ada Ahmad bin Isa, anaknya yang bernama Ubaidillah, yaitu pada di bawah abad 9, saudara sekalian. Kuis lengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ahmad bin Isa memiliki keturunan yang banyak, di antaranya Muhammad Abu Ja'far bin Roy wal Husain dan Husain aqibuhu bin Naisabur, keturunannya di Naisabur, dan Abdullah yu'raf bi Ubaid, yang Abdullah dikenal sebagai Ubaidillah. Ini jelas. Namanya ada juga anaknya Ahmad bin Isa, Abdullah dikenal juga dengan Ubaidillah, aqibuhu bi Hadramut. Keturunannya banyak di Hadramut. Fakhad kabir. Mereka adalah keturunan jumlah keluarga yang besar. Yu'rafuna bisada al-Ba'alawi. Yang dikenal sebagai, mereka itu senantiasa dikenal sadah, kaum sayyid, keluarga Ba'alawi. Wahum qabila azimah. Mereka adalah kabilah yang besar. Hazu ala syuhra wal istifadah. Mereka itu sudah mencapai syuhra wal istifadah, populer dan merata mundul qidam, dari dulu, bintisabihim ila ahlil bait. Jadi kata ahli nasab ini dari dulu, mau abad keberapapun, dari dulu mereka syuhra wal istifadah, bahwa mereka itu nasabnya bersambung kepada ahli bait Nabi. Kasih waktu host biar orang jawab setiap waktu. Ya enggak apa-apa, nanti ketika sudah selesai Kang Mahfud dibilang selesai ya, nanti Jadi sebelum ini penutup teman-teman, penutup ya. Jadi saya tunjukkan satu pakar ahli nasab di kitab nasab. Ini bukan nasab, bukan Ba'alawi penulisnya, ya. Menyatakan Ba'alawi itu keturunan Nabi, dan Ubaidillah bin Ahmad adalah anaknya Muhammad bin Isa, dan mereka syuhra wal istifadah sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya minta lawan dialog saya menunjukkan satu kitab nasab, satu saja dari ahli nasab, yang menyatakan ada kalimat Ba'alawi itu palsu sebagai keturunan Nabi atau nasab mereka tidak tersambung. Silahkan. Palsu. Bang Nusantara. Oke, aja dulu pertanyaan saya. Sebelum ada yang menjawab, saya konfirmasi dulu, ya. Pertama, kalau pertanyaannya itu berarti memaksakan. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Kiai Imad itu tidak terkonfirmasi, berarti tidak ada yang membatalkan. Karena tidak terkonfirmasi, ya, tidak nyambung. Itu pertama. Yang kedua, nama-nama yang tertulis di dalam nasab Ba'alawi sampai ke Ubaidillah itu orang-orangnya diragukan keberadaannya. Makanya di sana mardudun, tertolak. Maka terputus dan tertolak, akhirnya apa? Batal. Jadi bukan kami, bukan Kiai Imad yang membatalkan. Karena dua faktor tadi. Itu yang pertama konfirmasinya. Yang kedua, mohon itu ditunjukkan sampulnya, kitab apa, abad berapa, karangan siapa. Jangan bicara. Tunjukkan sampulnya. Monggo lanjut. Yang lain. Sudah. Jangan ke sana dulu, saudara. Kita minta metodologi yang digunakan dulu itu. Enggak, dari saya naik belum bernarasi, saya belum dikasih kesempatan. Kasihan host, kasih Bang Ade. Catatan itu kan catatan ngomong si A ini pernah bilang gini, si B pernah bilang gini, ini diakui dunia gini. Kita bikin sendiri juga bisa gitu loh. Maka kita pasti apa dulu metode yang digunakan gitu loh, saudara. Metodenya silakan. Izin host, kasih Bang Ade Irawan dulu, kasih Bang Ade Irawan dulu. dulu dari tadi beliau ini diamkan, monggo. Silakan Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali ada yang belum kenal ya. Saya nama asli saya Ade Irawan ini. Saya berasal dari Subang, Jawa Barat. Saya orang Sunda ya, suku Sunda. Terkait masalah polemik nasab atau diskursus nasab ini, saya memang bukan pakar, bukan ahli. Akan tetapi saya bisa menilai mana yang benar ataupun mana yang tidak, itu menurut logika pengetahuan dan akal saya. Yang paling pertama yang saya inginkan, saya sudah membaca kitabnya atau karya tulisnya Kiai Imad yang notabene di situ pada intinya menerangkan bahwa nasab Alawi ini tidak tersambung. Inti poin daripada apa yang dipertanyakan Kiai Imad itu ada 12 pertanyaan. Dan sampai hari ini 12 pertanyaan itu belum bisa dijawab oleh pihak Alawi itu sendiri. Gak usah kita bicara Robitoh, karena kalau Robitoh itu hanya NGO atau non-government organization atau organisasi kemasyarakatan yang notabene dia juga tugasnya bukan untuk mencatat nasab suci Rasulullah ya, hanya mencatat nasab keluarga mungkin. Nah, dalam konteks ini sebetulnya saya simpel menilai bahwa nasab Alawi itu tersambung atau tidak. Yang pertama, dalam karya tulis Kiai Imad menyatakan bahwa tidak ditemukannya kitab sejaman di abad ke-4, di mana abad ke-4 itu adalah Ahmad bin Isa hidup dari abad ke-4 sampai ke abad 9 akhir, itu kan tidak ada di situ kitab nasab atau kitab yang sejaman yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak Ubaidillah atau Ubaid. Itu yang pertama. Jadi kalau berkaitan dengan surah al-istifadah, itu harus sudah terkenal di zaman dia hidup sampai hari ini. Berarti surah al-istifadahnya itu setelah di akhir abad ke-9. Yaitu kitab yang ditulis oleh Ali As-Sakron, yang notabene Ali As-Sakron ini berasal dari keluarga Balawi juga, yang menulis di situ di kitabnya bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa itu sendiri. Pertanyaannya kan simpel, ada nggak kitab yang sejaman setelah selisih waktu 550 tahun ini, kok tiba-tiba baru muncul? Yang jadi pertanyaan kan, apakah benar Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa? Yang notabene tidak didukung dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya yang sama sekali tidak mengatakan bahwa Ubaidillah ini memiliki bahwa Ahmad bin Isa ini memiliki anak Ubaidillah. Itu satu. Yang kedua, ini saya berpikir kita ini logika yang dipakai. Saya nggak peduli dengan hujah apapun, tapi sebelum kalau seseorang mengklaim bahwa dirinya sebagai zuriyah Rasulullah, itu tersambung nasabnya ke Rasulullah, gitu kan? Minta bukti, nggak usah dulu dengan hujah, dengan dalil, dengan data, dengan lain sebagainya. Buktikan saja secara saintifik bahwa mereka itu benar berasal dari bangsa Arab. Yang notabene hari ini ketika bicara sains di bidang ilmu genetika, mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka ini berasal dari bangsa Arab. Dan ini sudah fakta terbantahkan. Yang mana Nabi Muhammad kita, Nabi besar Muhammad SAW ini berasal dari Bani Hashim, dari bangsa Arab. Bagaimana saya bisa percaya meyakini mereka nasabnya tersambung kepada Rasulullah, manakala genetik mereka juga tidak menunjukkan sama sekali mereka berasal dari bangsa Arab. Nah, kalau ini ilmu fakta, ilmu sains, eksakta, 1+1 pasti hukumnya 2. Hari ini buktikan dulu, jangan dulu kita berbicara hujah, dalil, dan itu lain sebagainya. Buktikan aja sebagai pintu pembuka bahwa mereka tersambung nasabnya ke Rasulullah dengan saintifik, dengan genetika, tes genetika, dengan haplogrup, bahwa mereka itu adalah berasal dari bangsa Arab. Nah, di sini 2 pertanyaan besar ini.
Nah, kemudian satu putaran lagi ya, saya biar tidak terlalu lama. Enggak usah sebetulnya kita itu ribet menerangkan itu dan ini dan lain sebagainya. Kalau mereka berani sebetulnya, kalau mereka benar bahwa nasab mereka itu soreh tersambung kepada Rasulullah, yang jadi pertanyaan hari ini, enggak usah diterangkan oleh ahli nasab dan lain sebagainya, itu ini dan lain sebagainya. Ahli nasab juga tidak bisa dipakai kesimpulannya kalau hanya berdasarkan keterangan personal. Akan tetapi ada lembaga yang jelas yang memiliki hak yang kompeten di situ yang menyatakan seseorang itu tersambung atau tidak nasabnya ke Rasulullah, yaitu Nakobah. Ada di Irak, ada di Maroko. Apa susahnya kalau mereka benar-benar soheh, nasabnya tersambung, memiliki data-data yang bisa dipertanggungjawabkan? Apa susahnya dari beberapa marga mereka untuk mengisbatkan nasab mereka, mengisbat nasab mereka ke nakobah-nakobah yang ada di dunia? Sebetulnya tidak usah ini. 2 orang dari setiap marga sampel aja. Buktikan bahwa mereka itu benar diakui oleh para nakobah dunia. Karena nasabah itu adalah nakobah itu isinya para nasabah. Jadi kalau kita berbicara tadi legitimasi, gitu kan, yang dikeluarkan oleh seseorang itu juga tidak bisa pendapatnya dipakai sebagai pendapat yang diakui. Tapi ketika dikeluarkan oleh suatu badan yang resmi, yaitu adalah nakobah, udah selesai sebetulnya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sampai hari ini sudah melakukan itu? Kan tidak. Ada apa ini? Mungkin itu saja dulu putaran pertama. Silakan yang lainnya mau menambahkan. Baik, sudah, bos. Waktu saya boleh tes. Oke, saya jawab sebentar, ya. Nanggapin sebentar boleh. Nanggapin sebentar boleh. Bang Ade, yang lain belum, silakan yang lain. Atau saya ingin Bang Ade ingin bicara. Secara logika doang ya. Tidak Nggak ada data tadi ya, ya. kesimpulannya ya. Ada di kepala saya semuanya. Soal sejarah Ba'alwi tidak usah pakai buku. Nah, jadi Kita nggak orang pakai- tahu siapa kepala orang Ba'alwi. main TikTok aja, buku nggak boleh Ngerti? dipakai. Jadi kita orang ini orang yang tahu tentang Ba'alwi. Ngerti? Bahwa para nasabin yang di Arab semuanya tidak tahu Ahmad bin Isa, tidak mengenal Ahmad bin Isa. Mereka tahunya Ahmad bin Isa itu orang Basrah. Dan mereka itu bukan dari Alawiyin. Itu dia. Itu jawaban saya. Agar tidak memanjang, kalau memanjang takutnya rungkat langsung, saya takut. Baik ya, baik, kita jawab ya teman-teman ya. Saya tadi nggak motong, oke. Minta izin host untuk berbicara host. Baik ya, jadi tadi saya kan menunjukkan data ya. Saya menunjukkan data satu pakar nasab dunia yang menyatakan bahwasannya nasab Ba'alawi itu sahih ya, dan bahkan suhro wal istifadho mundul qidam. Jelas di sini ada kalimat ya. Suhro wal istifadho, sabar jangan ketawa Saya ya. pengen ketawa sih. Suhro wal istifadho dari dulu ya. Dan saya meminta bahwa mereka bernasab ke Ahlul Bait. Tadi ada yang minta cover kitabnya, nggak apa-apa kita tunjukkan dulu bentar. Ini cover kitabnya ya bagi yang pengen tahu nih. Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atir Rasul lin Nasabah, karya pakar nasab Syarif Anas Al-Qutubi Al-Hasani. Ya. Abad berapa? Sabar, saya tadi sudah jawabkan ya. Sedangkan saya tadi minta, Ya, abad berapa? saya tadi nggak abad motong. berapa belum disebut? Nusantara Abad berapa tadi saya belum nggak disebut? motong. Nanti saya jelaskan Nusantara. Enggak, Ya. itu berkaitan dengan pertanyaan saya. Abad berapa? Kamu bukan waktunya bicara, tadi saya nggak motong loh teman kamu bicara. Enggak, jenengan tadi menjawab kurang satu pertanyaan saya. Siap, Jenengan saya jawab. menanggapi pertanyaan saya. Oke, ini pengarangnya masih hidup sekarang. Dengerin aja dulu, nanti Nah itu kok ketahuan. repot banget sih. Begini Bang, dia menanggapi pertanyaan. Oke, kamu saya. mau abad yang lama juga ada. Saya punya datanya, sabar dulu. Loh, enggak, yang jenengan baca tadi itu abad berapa? Baik,
Saya jawab ya. Kan sekarang panjenengan menanggapi pertanyaan saya toh. Kalau Bukan, saya nanggapin Ade Irawan, bukan kamu. Bang, lagi diterangkan tes di lo enggak, belum dijawab. Iya, saya jawab. Gimana belum saya mau dijawab. jawab kalau kamu ngomong terus Iya, Nusantara. jawab. Abad 12 sama Jawab dulu. 10 gitu kan enak sih. Iya. Begini, Kok lama banget? pertanyaan tadi itu saya itu dua Ade loh, Irawan, hanya dua loh. saya belum. Kamu tadi udah panjang. Ya, Sekarang waktu pertanyaan saya saya jawab hanya dong. dua, hanya dua. Masa nggak bisa tertib sih? Kamu Iya, jawab Masa saja nggak bisa saya dua. tertib, teman-teman di sini. Kok Bang Albiros, sekarang ngomong tertib. tadi Bang Ade Ayo Irawan sekarang bicara lanjutkan panjang, lagi. saya diam, nggak jawab sama sekali. Dibuka ya. lagi. Sekarang begitu saya mau narasi, Dibuka kenapa pada lagi. dipotong-potong? Dibuka lagi. Covernya dibaca pelan-pelan. Nama kitabnya, pengarangnya, abadnya. Nih. Abad berapa itu? Saya jawab ya. Pengarang ini, saya tadi di awal sudah ngomong karena kamu nggak dengerin baik-baik. Abadnya belum Iya, tadi disebutkan. Saya sebutkan lagi. dengar. Abadnya belum disebutkan. Sudah saya sebutkan. Kamu nggak Abadnya. dengarkan. Dengarkan ya. Ini Al-Nasabah Syarif Anas Al-Kutub Al-Qutbi Al-Hasani ini, beliau itu pengarangnya masih hidup sekarang. Dengarkan baik-baik. Ya. Pengarangnya masih hidup. Jadi kamu kalau saya sudah bilang pengarangnya masih hidup, kamu masih tanya abad berapa, itu menunjukkan kamu nggak mendengarkan. Ya berarti abad sekarang. Gitu aja kok. Nah iya, Kok ribet? sabar dong. Ya wes. Makanya saya narasi belum selesai. Abad sekarang selesai. Baik. Nusantara, jangan emosi. Loh kok jenengan nanya ke saya. Kalau saya menanggapi pertanyaan sampean belum lengkap, itu berarti jenengan boleh menyanggah. Gimana sih? Oke, sekarang saya teruskan ya. Baik. Pakar nasab yang ini masih hidup zaman sekarang. Dan dia itu berpunya guru ahli nasab. Dari gurunya punya sanad sampai ke abad 3, abad 2. Sebentar. Yang Dan saya dengar pertanyakan keilmuannya. Hei, Iwan, itu kamu jangan bukan nyela, personal. kamu Tadi Tapi saya nggak udah nyela kamu. terangkan, saya tidak butuh Saya nggak keterangan nyela kamu, personal. woi. Saya tadi nggak nyela kamu, walaupun kamu retorika tanpa data sama Enggak, sekali. bukan Dan- retorika, tinggal dan jawab kalimat saja. kamu tadi nggak ada yang Mana berbobot. Kokhbah Saya nggak dunia nyela yang ya. mensohehkan, Saya nggak nyela. Ini mengisbat gimana nasab ini? mereka. Bukan personal, tapi saya minta. Ada. Saya minta secara Oke, lembaga. nanti ada itu lembaga pernasapan dunia yang mensohhikan Iya, nasab lembaganya halal, ada. mana, Sabar, buktinya sabar. mana? Gimana saya mau tunjukkan kalau kamu nyerocos terus? Udah. Yang nggak usah Tunjukin. ditunjukkan, kalau itu kan saya udah katakan, itu saya tidak butuh keterangan personal. Ingat, tahu nggak personal? Diam dulu. Belajar diam bisa Bukan nggak? diam dulu, nggak usah Waktu diterangkan. kamu bicara, saya itu bisa diam. Kenapa waktu saya bicara kamu? Anda kan mau menjawab jawaban saya, pertanyaan Enggak. saya. Saya Yang mau saya narasi. minta, mana data yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Ubaidillah itu tersambung ke Ahmad bin Isa, atau mana data yang dikeluarkan oleh Nakobah loh, bukan oleh personal. Nggak perlu Anda terangkan. Kalau personal percuma, saya tidak akan percaya. Baik, sekarang saya mau bicara, kamu percaya nggak percaya terserah kamu, tapi kamu bisa diem nggak? Bukan gitu. Saudara Bukan Mahfud. personal, nggak usah disebutkan. Anda juga Kalau Anda mengatakan Pak, personal, dari- Susah ya mau Enggak, bicara. gini loh aja saudara susah dulu Mahfud, gini ya. izin saudara Mahfud, gini loh, Anda juga tadi gagal paham, Nggak saudara ada Ade gagal paham. Irawan ini Saya juga Bang Ade tadi, Irawan bicara, sebentar dulu, Sampai selesai. Anda biar ngerti, saya kasih tahu ini, biar ngerti, saudara Ade Irawan tadi juga menghimpun data, Nggak ada satupun data yang menghimpun ditunjukkan. data di kepalanya, kemudian divisualisasikan dalam bentuk kalimat dan argumen. Di sini kok Anda ngomong retorika, itu jelas kok pertanyaannya. Baik, ya. Ini kan framing loh. Anda ini datanya sudah personal, framing lagi. Baik, sekarang saya mau jawab. Ya. Metodologinya juga nggak disebutkan, mana tadi metodologinya itu. Jadi jelas, yang saya minta tadi juga nggak ditunjukkan sama Bang Ade Irawan. Saya minta apa tadi? Saya tunjukkan satu. Saya itu punya banyak data tentang ulama ahli nasab. Kok Sabar ini- dong. Hehehe. Saya bicara sampai titik kamu nggak bisa. Kenapa takut ya? Kalian kalian kejang-kejang ketakutan. Kenapa? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok kok menjawab pertanyaan saya? Tapi Gopur, pertanyaan Gopur, kamu itu jawaban kamu nggak nyambung. Tolong teman-teman. Tadi saya tanya apa ke Ade Irawan? Saya tanya mana satu kitab Gopur, Ya, sama yang saya aja mengatakan Gopur. dari Gopur, bahwa sama nasab saya Alawi aja, putus. sama saya.
Ternyata jawaban dari Ade nggak ada nunjukin kitab. Yang ada ngomong ngalor ngidul. Ini narasi saya. Kitab sama Host, sekali. dimut semua host. Nah, kemudian dengarkan Dimut di sini. semua host. Mau pembohongan publik, Fur. Bentar, sabar ya. Kok Ini kok tertawa? panik semuanya, kenapa? Aja, Fur. Di mute semua host. Kamu Saya kan harus tinggal appeal ya, saya tunjukkan. harus Ini loh ahli nasab yang menyatakan nasab Ba'alawi putus. Emang nggak ada. Satu aja nggak ada. Saya bisa nunjukin nasab Ba'alawi tersambung Saya dari puluhan kitab bernarasi nasab. menyampaikan apapun yang Narasi ingin saya dari orang yang sampaikan nggak dan ngerti apa-apa tidak dan ada nggak urusan dengan datanya. Anda. Tidak Kalau ada saya urusan dengan merujuk ke Anda. pakar. Saya Kemudian merujuk ke Anda pakar. mau menjawab apa Nih, saya tunjukkan data lagi. Ya, yang sebelum Imam Asakron. Ini host, saya bisa kasih waktu host. Belum, Bentar belum, aja. Syarif. Kamu baru datang. Jangan tiba-tiba nyelonong. Sabar dulu. Satu putaran saja host. Saya belum satu putaran saya belum kok kamu tiba-tiba satu putaran. Memang kalau kepala saya nggak kuda ini butuh repot. jawaban Anda ya, Kalau kamu karena nggak jawaban butuh, Anda kamu turun. personal. Kamu Yang turun, saya nggak butuh butuhkan jawaban saya. adalah keterangan nakobah. Dulu sabar. Nakobah nggak usah itu, tutup aja. Kalau personal tutup aja. Ya Saya udah, nggak otak perlu. kamu aja yang ditutup. Sekarang saya mau bicara sama Sabar, 131 sabar, orang nih, bukan sama kamu doang. Ya. Sabar. Kalau kamu emang nggak ya. mau menerima data dari kitab nasab, kamu Bukan bicara nasab dan begitu, menolak Gofur. kitab nasab ini berarti Kitab kamu nasab tidak mana mau itu dialog. emang kitab nasab, Oon? Sabar, tolong. Kita mengabad 15, Fur. Jangan bohongin orang-orang, kek. Emang itu kitab nasab kamu? Bohongin orang-orang, Kitab Fur. nasab, itu kitab nasab, Soya. Jangan Kamu kok bohongin nggak ngerti dong. kitab nasab? Yang jujur Sabar, aja, sabar ya, Pak Alwi. sabar. Saya diam dulu. Gini. Iya. Gini. Sekarang Kang Mahfud saya kasih waktu untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi. Silahkan monggo, kemudian nanti ditanggapi sama Ya Anjas ya. Nah, Gitu, Adil ya. ada 3 pernyataan host tadi dari saya, dari Bang Los sama Bang Adi. Monggo. Tadi Baik, saya sudah. Ya, Sekarang monggo biar dijawab Bang Los sama Bang Adi. Ya kan? baik ya. Monggo, silakan. Sekarang saya lanjutkan. Jadi di putaran awal saya menunjukkan pakar nasab menulis kitab nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu sohe, bahwa Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah dikenal Ubaidillah, keturunannya di Hadramut namanya Bani Alawi, mereka itu syuhra wal istifadhah mulai dari dulu, dari abad-abad terdahulu, bahwa mereka keturunan Ahlul Bait. Itu data yang saya sampaikan. Kemudian saya tadi tanya ke Bang Ade atau siapapun yang di sini, sekarang tunjukkan dari pihak kalian satu pakar nasab di dalam kitab nasab yang menyatakan nasab Ba'alawi tidak soheh. Tapi ternyata saya nggak dapat data itu, malah hanya retorika ngalor ngidul yang tidak ada datanya. Di antara retorika ngalor ngidul tadi mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu baru soheh oleh Ali Asakron, ya. Oleh Ali Asakron. Saya tunjukkan data lagi. Ini ada kitab nasab sebelum Imam Ali bin Abu Bakar Asakron, ya. Judulnya An-Nafhatul Ambariyah. Ya, ini silakan dicek. Pengarangnya hidup tahun berapa? Dengan Imam Sakron duluan siapa? Loh, sampaikan saja abad berapa, Fur. Ya, masa kamu nggak bisa kerja sedikit dong? Oke, saya Enggak, sebelum Ali Asakron abad berapa? Karangan siapa? Kok kamu pelit banget sih, Fur? Ya, kamu effort dong, kamu tulis judulnya ini. Nanti kalau saya salah kan Kamu enak. mau Kamu, ternyata ini setelah Sakron kan kalah saya. Kamu nyebutkan saja aja repot, Fur. Bang Abi Masar, kamu mau ternyata dipotong membubarkan Bang Abi Masar. kebohongan. Gimana ini roomnya ini? Bisa tertib nggak? Oh, tadi Kamu ya karena memotong, kamu nggak menyebutkan Gofur. selengkapnya, Orang Fur. tanya, Itu kamu triknya Mbak memotong. Alawi kalau Nggak kebohongan. ada, saya Fur. sebutkan. Lah makanya sebutkan Oke, kitabnya saya- abad berapa, karangan saya siapa, tanya dulu selesai ya. kan? Saya harus adil di sini ya. Saya sebagai Monggo, host. dulu gini hoteman. Jadi yang diminta juga di sini Kang Mahfud ya, dimintanya abad keberapa, jenengan jelaskan. Baik. Kan biar enak gitu loh, biar gamblang. Jadi pertanyaan-pertanyaan lain ketika sudah jenengan jawab ya kan sudah berarti selesai itu. Monggo silakan Kang Mahfud. Nanti. Oke, ya. Sekarang saya lihat cover kitabnya. Oke, ya. An-Nafhatul Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah. Ya. Lil Allama An-Nasabah. Lihat nih kalimat ini penting. Pengarangnya Allama An-Nasabah, pakar nasab. Ya. Muhammad Kazim bin Abil Futu bin Sulaiman, bukan Ba'alawi, ya. Min a'lam al-qarn at-tasi'. Ya, termasuk orang alim luar biasa di abad ke-9.
nanti kita bisa selidiki mana yang lebih dulu dia dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, walaupun sama-sama abad ke-9. Kitab ini ditulis dia ini lebih awal, ya abad 1, abad itu kan 100 tahun, ya. Kita nanti tunjukkan bukti bahwa Muhammad Kadim bin Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi ahli nasab ini itu lebih awal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya. Sehingga kalau tadi dikatakan, oh nasab Ba'alawi itu orang nggak tahu, orang Yaman itu taunya Ahmad bin Isa itu di Basro, bukan di Yaman. Nggak ada namanya anaknya Ubaidillah. Kita lihat, ini kitab nasab eksternal, bukan kitabnya Ba'alawi. Apa yang ada di sini? Ya, lihat di sini apa? Keturunan Ali bin Ja'far As-Shadiq. Ya, wa min waladi Isa, anaknya Isa Ahmad adalah Ahmad Al-Muntakil ila Hadramut. Yang Ahmad bin Isa pindah ke Hadramut. Lihat. Bahkan di sini saya singkat, di sini jelas ada nama mau batuk sebentar. Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin ada kalimat Abdullah bin Ahmad bin Isa di sini, lihat. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Yang kata sebagian orang yang kebal data, Imam Ahmad tuh nggak punya anak namanya Abdullah. Ini ternyata di kitab-kitab nasab ada. Jadi saya menunjukkan data. Ya, sekarang saya minta data balik, itu saja. Kitab nasab sama. Dikatakan nasab Ba'alawi putus. Ya, Ada kalimat nasab Ba'alawi, sabar Hafrul, saya belum. Satu saja kitab nasab, mau abad 10 kek, mau abad 11 kek, mau abad 12 kek, tapi pengarangnya ahli nasab menyatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Mereka bukan keturunan Nabi, nasab mereka terputus. Saya minta data, saya nggak mau ocehan au yang bukan data dari orang-orang di TikTok yang tidak punya kompetensi dalam urusan nasab. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau segala urusan itu diberikan kepada yang kok di-mute ya? Katanya dikasih waktu kok di-mute? Kepanjangan, udah paham poinnya. Harusnya ngasih waktu saya, Haplo. Semuanya kita mendengarkan kamu doang sendiri. Loh, kita tadi Bang Ade bicara, saya nggak kamu ini potong. dari tadi mau nyerocos terus. Jadi sekarang Kita nggak boleh nanya, pakar nasab nggak boleh. mana yang membatalkan nasab Ba'alawi dan kitab nasabnya apa? Silakan, saya tunggu. Oke, siapa yang mau jawab? Bang King Kong, Bang Syarif, Bang Nusantara? Nggak berarti yang ditanya atau ini dijawab. Saya kan masih belum dikasih Berarti yang waktu. ditanyakan Bang Los gak dijawab. Udah selesai. Kita nanggapi punya Gofur sekarang. Monggo. Tadi saya sudah sampaikan itu kan, bahwa di dalam kitabnya Kiai Imad itu kan menakar itu, ya itu dijelaskan tidak tersambung. Berarti kalau tidak tersambung, berarti tidak ada yang membatalkan. Dikarenakan apa? Itu kan, dikarenakan satu silsilah sampai ke Ubaidillah itu orang-orangnya tidak ada. Itu kan. Yang kedua, itu kan, kena akhirnya itu kan tertolak. Terus yang kemudian terputus dari masanya Ubaidillah ini abad ke-9 kitabnya. Itu kan. Nah, itu sudah dikarang lagi sama Kiai Imad. Ini apa? Kalau Gofur pengen tahu, pengen baca, itu kan. Saya tunjukkan ini. Ini ada literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai 13 Hijriah. Bukti terputusnya nasab Ba'alawi di sini banyak. Gitu loh. Kita baca ini, Fur. Santai aja, Fur. Itu kan. Kita baca ini. Nih ada pertama kitab itu kan. Sorry. Nah, di sini pertama kitab Nasabu Quraisy. Di sini juga dijadikan literasi. Itu kan. Di sini juga apa? Ya terputus nasabnya Ba'alawi. Itu kan. Yang kedua kitab Sirri Silsilatul Tawiyah. Di sini ada Al-Majdi. Banyak, Fur, santai aja, Fur. Ada Tahzibul Ansab. Kan itu yang dipersoalkan, Fur. Baik, sekarang tunjukkan di Al-Majdi, udah nggak usah tunjukkan di Al-Majdi halaman berapa. Saya berani ngomong gini ya, saya pastikan di Al-Majdi tidak ada pembatalan nasab Ba'alawi. Jadi sekarang kalau Anda bilang di Al-Majdi ada pembatalan nasab Ba'alawi halaman berapa, bagaimana kalimatnya? Silakan. Sebentar, Fur.
Kamu dengar nggak apa yang saya katakan, Fur? Di karyanya Kiai Imad itu menjelaskan tidak tersambungnya. Maka tidak ada yang membatalkan, Fur. Kamu tuh gimana sih, Fur? Kalau awalnya tersambung kemudian dibatalkan, ya ini enggak. Kamu yang menyambungkan, Mbak Alawi yang menyambungkan, gitu loh. Tidak semuanya kemudian menyambungkan, kemudian ada yang membatalkan. Enggak begitu, Fur. Itu keluarga Mbak Alawi saja yang menyambungkan. Kemudian dikaji tidak tersambung. Berarti tidak ada yang membatalkan, Fur. Paham enggak, Fur? Ya sampai selesai kamu. Saya dikasih waktu host. Sampai selesai gimana? Oh, nggak ada yang membatalkan, nggak tersambung kok. Ya apa sih mau Baik, dibatalkan jadi gimana? kesimpulannya Kan saya koplak bisa kamu, Fur, ini, menunjukkan Fur. kitab ahli nasab yang mengisbat nasab Ba'alawi, sedangkan yang Aduh, barusan kamu jawab itu abadnya tidak abad bisa 9, menunjukkan Fur. kitab nasab yang membatalkan nasab Abad Ba'alawi. 9, apalagi yang kamu baca tadi itu bukan abad ahli terbaru, nasab, Fur. tidak pernah berguru Abad ke ahli 15. nasab. Jadi kitab nasab yang saya tunjukkan dari ahli nasab dibantah dengan kitab karangan Imaduddin yang bukan ahli nasab. Itu saja sudah. Silakan. Kasih waktu host, saya host. Satu putaran host. Oke, monggo. Silakan, Ya, silakan. silakan Kiai. Silakan, Kang Syarif, monggo. Oke, terima kasih waktunya host ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Menurut saya, narasi Gopur mulai tadi itu, saya anggap Gopur itu tidak mengetahui atau tidak belajar dengan kaidah ilmu nasab ya. Kenapa? Karena mulai tadi menunjukkan kitab dengan beberapa kitab, dengan kitab ini, dengan kitab ini. Padahal dalam kitab Muqaddimat fil Ilmil Ansab itu di halaman 85 udah jelas loh. Ya. Udah jelas di situ. Apa kejelasannya? La yatahju bi kasratil masadir idza kanat kulliyatun kilu min aslil wahid. Tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Yang kita pertanyakan itu kan ya, tidak ada nama Ubaidillah dari abad ke-4 sampai ke abad ke-9. Memahami itu harusnya itu paham dengan sumber-sumber itu jadi satu. Sumbernya itu mengambil rujukannya ke satu. Itu kalau di dalam Muqaddimat fil Ilmin Ansab itu nggak diterima kayak gitu itu. Gitu loh. Tolong sebutkan kalau Gopur itu mampu untuk menjawab hari ini. Sebutkan nama Ubaidillah dari abad ke-8, abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5 sampai ke-4. Itu kan mulai dulu kan muter-muter tok ini jawabannya. Sampai sekarang nggak ada. Betul. Ya. Sampai sekarang nggak ada. Maksud kami, jika semua kitab-kitab yang mereka jadikan sumber argumentasinya itu menyebut Abdullah, maka pasti sumbernya kitab As-Suluk. As-Suluk itu di abad apa? Di abad ke-9 Hijriyah, karya Al-Janadi. Yang bermasalah dari sisi sumbernya menyebut nama Ubaidillah, maka pasti sumbernya kitab Al-Burqatul Musiqah karya Syekh Ali Asyakran ke abad ke-9 Hijriyah. Lalu apa gunanya melampirkan yang ada jika semua itu berujuk kepada satu sumber yang sama? Kecuali hanya karena bertujuan untuk menggiring opini pembaca yang awam dengan mendompleng berdasarkan nama tokoh-tokoh ternama. Ya. Itu intinya. Gitu loh.
Baik. Kalau mau baca ini dari abad abad 11, abad 10, abad 12, abad 13, rujukannya sumbernya satu. Percuma. Mampu nggak menampilkan kitab, ya, kitab sezaman itu menyebutkan nama Ubaidillah. Itu saja, Os. Ya, Pertanyaan saya. Baik, saya jawab ya. Monggo silakan dijawab Kang Mahfud. Baik ya, saya mohon kepada yang lain, tadi ketika Anjas ini berbicara, saya tidak memotong. Ya, langsung Saya pada poin. harap nanti ketika saya bicara juga tidak dipotong, ya. Silakan. Baik, ya, mengenai tadi Anjas bicara tentang kaedah dalam ilmu nasab, ya. Salah satu kaedah penting dalam ilmu nasab yang pernah disampaikan oleh An-Nasabah pakar nasab Al-Imam Ibn Inabah, itu beliau mengatakan kalau ada nasab yang ditolak oleh satu nasabah, satu ahli nasab menolak, mengatakan nasab ini enggak sahih, tapi kemudian diterima oleh ahli nasab yang lain, ini kaidah ilmu nasab, maka nasab itu namanya makbulun nasab. Nasabnya masih tahap makbul, diterima, karena hanya ada satu ahli nasab yang menolak, yang lain menerima, ya. Nah, sedangkan nasab Ba'alawi ini, saya dari tadi minta, mana nasabah yang menolak nasab Ba'alawi? Satu saja, lawan dialog saya tidak mampu menghadirkan data. Bicara kitab Al-Majdi, bicara kitab Tahdhibul Ansab, yang mana saya sudah pelajari dan di dalamnya tidak ada membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi bagaimana nasab yang tidak pernah dibatalkan oleh satupun ahli nasab dan diisbat oleh banyak ahli nasab, diantaranya dua tadi saya tunjukkan data, ya, kemudian dianggap batal dan terputus oleh orang-orang yang bukan ahli nasab, seperti saudara Anjas, saudara Imaduddin, dan beberapa orang yang lainnya yang bukan ahli nasab, membatalkan nasab yang diisbat oleh ahli nasab dan tidak pernah dibatalkan oleh ahli nasab. Makanya permintaan saya tadi simpel dan jelas, bahwasanya satu saja nasabah, makanya saya nggak mau terlalu panjang-panjang, satu saja ahli nasab mauthuq yang terpercaya menyatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi, ternyata sampai tahap ini belum terjawab. Kemudian kalau kemudian dikatakan tadi nasab Ba'alawi itu bersumber dari satu sumber saja, ya, ini juga tentunya sangat informasi yang keliru, ya, dikarenakan nasab Ba'alawi ini kesohihannya itu sudah mutawatir dan bagi orang-orang berilmu, ya. Saya tunjukkan satu data lagi ini. Setahap apa sih suhro istifadhonya nasab Ba'alawi itu, sesuhro apa? Ya, ini dari ulama, bukan orang-orang kayak kita yang main TikTok, ya. Ini kitab karya Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang kalau ada orang pesantren di sini, pesantren-pesantren di Indonesia itu sangat menghormati karyanya beliau, ya. Kitab-kitab karya beliau ini dibaca di pondok-pondok NU, di mana-mana. Itu apa namanya, Al-Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul. Sabar. Sabar. Ya. Kasih waktu yang sangat kredibel. Lihat sekarang apa yang dia katakan tentang nasab Ba'alawi. Mari kita lihat kitab karya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Riyadul Jannah, halaman 23. Ya, inna sadatana al-Ba'alawi, sayyid kami dari kalangan al-Ba'alawi, alladzina hadzal fadl minhum radhiyallahu anhum, qad ijtama'at al-ummah al-Muhammadiyah, telah sepakat umat Nabi Muhammad fi sa'iril aqsar wal aqtar, dari setiap aksor. Apa aksor itu? Setiap kurun. Jadi kalau mau bicara abad-abad, lihat pernyataan ulama, ini ulama beneran, tentang nasab Ba'alawi, kata beliau di setiap aksor, setiap zaman, setiap abad, wal aqtar, dan di setiap penjuru bumi. Ini umat Nabi Muhammad yang waras. Ala anna, bahwasanya mereka ada Ba'alawi itu kasih sama Gopur. Ahli baitin, nah kan ternyata nggak siap kan? Ternyata nggak siap kan? Ya saya udah. Tinggal dia ini ngabiskan saya waktu tinggal 2 setelah menit, ini nanti titik. Tadi ditanggapi. kamu lama Sultan, saya diem. Ya udah, silakan Gofur silakan. Nanti habis ini 3 menit ya. Boleh, bagus ya. Ini apa kata ulama tersebut, kata Imam An-Nabhani,
bahwasannya Ini visa lebih dari 15 menit. Nggak Gimana ada. sih Gofur? Di setiap zaman dan tempat, setiap zaman, lihat bahwasannya Ba'alawi itu min asohi ahli baitin nubuwati nasaban. Min asohi, termasuk paling sohenya ahlul bait Nabi secara nasab. Ya, bahkan di sini, oke biar nggak panjang, beliau menjelaskan orang yang meragukan nasab Ba'alawi adalah orang yang nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Itu kata Imam An-Nabhani. Jadi kalau tadi dibilang nasab Ba'alawi itu mardud, orang-orangnya tertolak. Yang ngomong orang di TikTok nggak pakai data. Ini ulama besar diakui keilmuannya dunia bilang nasab Ba'alawi itu diakui di setiap zaman, setiap abad dan termasuk paling sohenya nasab Ahlul Bait. Jadi sekali lagi saya minta data dari pakar nasab yang membatalkan nasab Ba'alawi. Silakan. Oke, saya mau jawab sedikit aja. Dibilang Saya juga dikit. nasab Ba'alwi itu paling tersohor ya. Kenapa sampai sekarang tidak mendapatkan isbat? Paling tersohor tapi tidak dapat isbat. Apakah itu cerita-cerita doang dari dongeng-dongeng? Silakan yang lain. Saya sedikit izin. Saya bukan ahli kitab, saya juga baru belajar ya. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari Bang Mahfun adalah semua rujukan terkait dengan ketersambungannya Ba'alwi dengan ke Ahmad bin Isa ya, itu berdasarkan rujukan di kitab abad ke-9 yang saya tangkap seperti itu. Oh tidak. Lalu Ya. enggak. Semua kitab rujukannya, Ya, abad keempat kitab, ada. sebentar, kitab rujukannya. Oke. Nah, lalu kemudian menggunakan tulisan-tulisan setelah abad ke-9 untuk mengglorifikasi kekosongan dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Artinya, kawan-kawan meminta dasar dari glorifikasi tersebut harus juga berdasarkan kitab yang ada pada era abad ke-4 hingga abad ke-9. Lah, kemudian kekosongan ini ditutupi dengan surah wal istifadoh yang dikatakan atau ditulis setelah abad ke-9. Begitu kan logikanya kan? Apa saya salah? Betul. Izin host. Jadi ketika Kiai Imad membuka kitab yang sudah dikarang oleh penulis kitab itu kan, itu dianggap nyeleneh percaya sama Imad. Apa bedanya ketika Gofur baca kitab? Kan begitu, kan? Ketika tadi saya tunjukkan kitab-kitab ya dari abad ke-3 sampai ke-13 yang disampaikan kepada publik oleh Kiai Haji Imaduddin. Jangan Kiai Imadnya menyampaikan sama kayak Gofur tadi menyampaikan data. Nah, Kiai Imad menyampaikan data mulai abad 3 sampai abad 13. Gitu kan? Jadi itu secara logis gitu kan. Jadi kalau kemudian yang kita harus percaya sama dengan Gofur, apa bedanya dengan Kiai Imad? Gofur juga baca kitab, Kiai Imad juga baca kitab. Nah, ternyata yang disampaikan oleh Kiai Imad mulai abad 3 ya sampai abad 13 itu ada beberapa kitab yang dimana terputus, sudah tadi saya tunjukkan. Gitu loh. Izin biar jadi silakan logikanya Kiai Syarif jelas. Sultan. Silakan Kiai. Silakan. Saya mau nambahkan sedikit sebelum saya turun, saudara. Sebentar saya Izin, saudara. Izin Bang Santos biar Kiai Gofur dulu, biar Kiai Syarif Sultan dulu ya. Izin satu putaran. Oke, siap. Silakan ya Syarif. Dari tadi ya Syarif nggak bicara gitu. Tadi Gofur bertanyakan siapa yang membatalkan nasab Ba'alwi. Yang membatalkan nasab Ba'alwi itu adalah Naqabatul Ashraf Irak dalam kitabnya Al-Mujliyat kalau tidak salah. Coba saya lihat ya. Saya lihat bentar. Apa perlu saya kasih tahu Asuyuf Al-Mujliyah, bukan Naqabatul Ashraf. Sabar Bang Kingkong. Ya, Asuyuf Al-Mujliyah ditulis oleh seseorang yang bukan Naqabah. Gofur.
Di sebentar Ya, dulu itu Gofur, bukan giliran Asuyuf, Anda. ya benar, Asuyuf Ahli nasab juga. al-Mujliyat itu yang membatalkan nasabah. Ya, itu nakoba loh, nakoba Irak loh. Bukan, tunjukkan kalau itu yang ngarang Nakoba Irak, tunjukkan. Itu bisa di tracking, Gopur, bisa di tracking. Saya tahu kok, Itu bisa, saya tanya sama kamu, siapa penulisnya itu? Saya sudah nyelidikin. loh, sudah di tracking. Anda Siapa coba lihat. penulisnya? Ayo coba kita bongkar di sini, bareng-bareng. Coba, kamu kan punya laptop tuh, ya. Coba ditulis. Saya sudah Nah, punya pas kitabnya. muncul di situ. Makanya saya Ya, tanya coba. sama kamu. Masa kamu mau nampilin data nama pengarangnya kamu nggak tahu? Harus tanya sama saya. Saya tahu. Saya bantu tracking. Lanjutkan, saya bantu tracking. Baik Lanjutkan. ya. Ini saya tunjukkan yang ngarang Gofur Suyuf ketakutan. Mujliyah nih. Fur, Nih, Fur, nih, sebentar, nih, Fur. nih. Punya Syarif Sultan, Fur. Nih saya tunjukkan. Ini yang ngarang Suyuf Mujliyah. Lanjutkan. Namanya Yasin Udah, Khalidar. jangan Tinggal di framing Belanda. kamu, jangan framing. Ini dia yang ngarang. Framing, jangan bukan framing, aku. Fur. Namanya, Bukan dari namanya, Nakoba Fur. Irak. Namanya. Udah, Ini jangan, orangnya. Fur, jangan, Fur. Loh, Udah, Framing, namanya, Gopur, namanya apa di tracking? Nggak boleh framing, Gopur, nggak saya mau boleh. tanya sama kamu Anjas. Yang ngarang Suyuf Mujliyah orangnya Saya itu itu belum Namanya selesai, siapa? Pur. Ya, Syarif Sultan. belum Jangan dengarkan selesai Gofur dulu. ngomong. Saya belum saya selesai. bantu. Tadi kan katanya saya Enggak usah bantu, Fur. Enggak usah bantu, Fur. Kalau bantu kamu laptop pembohong, saya Fur. kok saya dibilang Coba, saya ada laptop. Siapa? Saya ada laptop. Ya, Siapa ya, Syarif? buka. Diperbesar Nusantara itu. Ya, siapa dulu namanya? dia mau jawab judul kitab, dia sendiri nggak tahu pengarangnya apa. Diam kamu, Fur. Diam, Fur. Ini di tracking Ya. dulu, Fur. As-Suyuf ya Al-Mujliyat. Coba itu bisa di tracking, itu bisa diekspor semuanya, itu bisa tahu itu siapa yang membatalkan nasabah alwi. Itu Nakobatul Ashraf Irak itu. Nakobatul Ashraf Irak malah mengisbat nasabah alawi. Ya, pengarang Suyuf Mujliyah saya pernah Gopur, kenapa? tunjukkan data. Enggak, Saya bisa Pur, tunjukkan data. gini, Pur, saya itu menjawab Bahwa Yasin Khalidar itu dari Nakobatul Ashraf Irak. Tunjukkan data. gini, Pur, saya menjawab pertanyaan Anda. Tolong sebutkan satu saja yang membatalkan nasabah alwi. Maka saya jawab, ya, yang membatalkan itu adalah Nakobah Irak. Itu. Gini simpel saudaraku ya, simpel sama sekali. Itu kalau kita mau betul-betul kita mau jujur ya. Kalau memang Ubaidillah ini dicantolkan dengan putra daripada Ahmad bin Isa, sedangkan Ahmad bin Isa ini asalnya dari Basrah, seharusnya ya mereka ini diakui oleh keluarga Basrah. Seharusnya seperti itu, logika dasarnya seperti itu. Tapi kenapa ya di Basrah aja membatalkan nasabnya Ba'alwi Irak itu? Itu kan logika yang masuk. Nggak usah muter-muter ke sana kemari, gitu loh. Kalau memang Ubaidillah itu betul-betul putra daripada Ahmad bin Isa yang asalnya dari Basrah. Ngapain muter-muter? Itu logika, Pur. Mau nunjukin kitab ini, mau menggiring opini sebenarnya kamu itu, Gopur. Aslinya seperti itu. Mau menggiring opini. Padahal sumber-sumber yang Anda ambil itu sumbernya dari satu. Ini masih muter, ditunggu. Ya, udah habis ya. Ya udah habis waktu saya ya, host. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya akan tutup sebelum saya turun, saudara. Jadi yang saya sarankan kepada saudara Gofur ini, baiknya mengambil apa yang sudah diberikan alternatif itu, karena infrastrukturnya sudah ada, sebaiknya itu tes DNA itu sudah akan menyelesaikan semua ya gitu. Di situ buktinya akan sangat autentik, tidak boros waktu Anda membuka banyak kitab gitu. Jadi langsung
bypass gitu. Karena kita lebih baik sibuk dengan urusan-urusan negara ini yang perlu kita ya kita sama-sama membangun biar ini sangat berkembang gitu kan, daripada hal-hal yang kurang produktif. Jadi sebaiknya tes DNA itu menjadi salah satu alternatif gitu, memangkas waktu yang banyak kan gitu saudara. Saya kira itu saudara. Saya akhiri, terima kasih host semua, Siap, saudara-saudara Bang Santos. semuanya. Sekarang saya izin Assalamualaikum biar warahmatullahi wabarakatuh. silakan Gus Kingkong Halim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya diberikan kesempatan ngomong. Monggo Kang Halim, monggo. Mohon maaf tadi. Baik, Dari tadi saya ya. ucapkan Silakan Gus Kingkong. semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian semua kecuali Mbak Alawi ya. Amin. Amin. Jadi begini, teman-teman, para penonton yang budiman, saya ingin mengklarifikasi pernyataan dari Akang Gopur ini ya, yang menyatakan bahwa ada kitab An-Nafhah Al-Ambariyah yang katanya itu sebelum dari Ali As-Sakron. Ternyata setelah saya tracking, teman-teman, informasi dari gurunya Syekh Mahdi Ar-Rojai menyatakan bahwa kematian kewafatan dari penulis kitab An-Nafhah Al-Ambariyah itu di tahun 1000 Hijri. Sedangkan Ali As-Sakron lahir tahun 818 kalau tidak salah. Coba kalian hitung-hitung, apakah mungkin si pengarang kitab Al-Ambariyah tadi itu masih kecil sudah mengarang kitab? Kan sepertinya impossible ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kita harus tahu manuskrip dari An-Nafhah Al-Ambariyah itu ada 2 yang saya ketahui. Yang pertama ada 102 halaman. Yang kedua ada sekitar 120 lebih halaman. Itu sudah kelihatan rancu, udah kelihatan. Kemudian setelah kita cek referensi yang diambil dari beliau, Al-Yamani itu, beliau mengambil referensi dari kitab Al-Majdi, teman-teman. Ada kitab-kitab tua-tua juga, ada kitab juga yang mirip seperti As-Suluk, teman-teman. Informasi tentang Abil Jadid. Sehingga ketika teman-teman dari peneliti Nasab Alawi ini mengambil kesimpulan, tidak ada informasi yang baru dari kitab-kitab terdahulu yang menyatakan ketersambungan Nasab Alawi. Kemudian saya mengambil kaidah dari kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 85. La yuhtaju bi kasratil masadir idza kanat kullaha tangkilu min aslil wahid. Mohon maaf jika salah harokat. Yang maknanya kurang lebih tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu, teman-teman. Dalam kasus nasab ini, informasi terawal itu Ali As-Sakron mengambil dari As-Suluk. Nah, kalau sumbernya cuma satu, apalagi sumber tersebut adalah kitab sejarah, bukan kitab nasab, tidak bisa dijadikan hujjah. Monggo silahkan dijadikan hujjah untuk kalangan kalian sendiri. Tapi ketika diperdebatkan di hadapan umum, hujjah itu dhaif. Tidak mampu untuk mengalahkan hujjah-hujjah yang kuat, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, siapa ulama yang membatalkan nasab dari Ba'alawi, kita bahas secara logika aja. Seandainya saya, Halim, menyatakan bahwa Ali dan Husain ditambah lagi Upin dan Ipin, kira-kira siapa yang mau membatalkan ulama ahli nasab kalau saya tidak mati dulu? Kan begitu logikanya. Sedangkan kita ketahui bahwasannya nasab Ba'alawi itu baru terbongkar di abad ini. Begitu teman-teman. Jadi harus dipakai logika berpikirnya, jangan mau dikibulin sama Akang Gopur ini. Begitu kiranya. Terima kasih. Baik, sudah. Sudah. Yang lain atau mungkin mau ada yang ngomong daripada nanti saya dipotong tengah-tengah bicara.
Oke, nampaknya sudah ya. Ya, mau bohong apa lagi? Silakan. Ya, yang bohong itu kan kelompok Anda biasanya. Baik, ya, suara saya didengar ya. Oke, yang pertama, tadi ada pernyataan dari saudara siapa tadi, Sultan atau Anjas itu, yang mengatakan bahwasanya Naqobatul Ashraf Irak itu membatalkan nasab Ba'alawi, ya, dengan asumsi bahwasanya ada kitab judulnya Suyuf, ya, yang mana dia aja nggak hafal nama judul kitabnya dan nggak tahu nama pengarangnya, ya, sedangkan saya tahu kitab itu namanya Suyuf Al-Mujliyah, yang nulis namanya Yasin Kalidari, adalah seorang kontrapolitik di Irak, yang dia itu bahkan buron di negara Irak, kabur ke Belanda. Dan dia bukan ahli nasab dan bukan dari Naqobatul Ashraf Irak. Makanya saya sekarang bertanya kepada saudara Sultan, dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yasin Kalidari, yang Anda aja nggak tahu namanya tadi, lupa, itu adalah anggota atau pernyataan dia, kitabnya adalah pernyataan dari Naqobatul Ashraf Irak. Tunjukkan saya satu data yang membuktikan bahwa Yasin Kalidari, ini yang fotonya tadi saya tunjukkan itu, kayak kelinci wajahnya itu dia, anak muda itu adalah Naqobatul Ashraf Irak. Sedangkan saya tunjukkan data. Boleh begitu, Gopur, ngomong kelinci begitu. Sabar, ya. Wajah sampean aja nggak berani ditunjukin kok. Oke, ya. Sekarang ini adalah Facebook resmi. Salah satu Facebook resmi Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, namanya Suhuful Ansab Al-Hashimiyah, ya, Anda bisa lihat ada postingan tanggal 2 Juli, ya, Anda bisa lihat kredibilitas halaman ini, fanspage ini, kalau bisa baca bahasa Arab. Di sini dijelaskan nasabus sada, nasab sada dari keluarga yang suci, Al-Huyur Alwi Al-Uraidi Al-Husaini Al-Hashimi fi Hadramut bil Yaman. Tentang keturunan Imam Ali Al-Uraidi Al-Husaini, keturunan dari Sayyidina Husain dari Bani Hashim yang ada di Hadramut di Yaman. Sadatul Ashraf bin Dawah Al-Alawiyah At-Tahirah, dari keturunan Al-Husainiyah, ya, Asy-Syarifah, wa minal Husain Al-Husaini. Saya nggak mau dengar dari Facebook, Gopur. Sabar, kamu kok motong sayang. Ya, oke, saya singkat. Di sini Iya, disebutkan betul. Dari Facebook itu dari komen ya, dari komen. bukan komen, ini Jadi, postingan kalau resmi, dia bukan komen. tahu, siap. Ya, wa minal, lihat nih ya, keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, jelas di sini, bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Iya, itu bin Muhammad. Gopur itu Saya tadi postingan. nggak potong loh, saya belum jawab. Bukan, Sabar dulu enggak, dong. itu postingan kalangan Anda, Gopur. Ini Irak kok kalangan saya. Iya, begini, maksudnya begini, Gofur. Kita itu perlu memuji kredibilitas apa yang ada tertuang di situ. Seperti contoh, sumber itu menekankan dari mana. Baik. Sekarang kamu diam, saya jelaskan cara muji Ya, kredibilitas. Ya. Abad keberapa Gofur? Abad keberapa tuh Facebooknya? Baik, kamu diemin dulu ya. Kalidari itu juga abad sekarang, sampai sekarang masih berak orangnya. Ya, lihat. Ini adalah fanspage resmi yang bisa kamu cek. Kamu lihat ini punyanya Ba'alawi apa bukan? Ini punyanya Naqobah mana? Kan ada tulisannya di Saya sini. bisa bikin. Makanya kamu masuk ke Facebook, kamu DM mereka. Tanya kepada mereka, bener nggak ini postingan mereka? Kan yang jawab saya juga nanti. Saya nggak lagi, kamu kok motong Kan yang jawab. Saya belum jawab Persis Engkong dengan loh. di Facebook itu. Baik, sudah ya. Jadi ini salah satu bukti penguat saja bahwa salah satu Naqobatul Ashraf yang ada di Irak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Ali Al-Uraidi dan mengakui Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Ya, dan saya punya banyak Saya kitab-kitab tuh yang minta lain. bukti kredibilitas sumber itu, Gofur. Sabar dong. Saya tadi Kingkong Halim itu nggak kredibel, datanya saya nggak Iya, potong loh. silakan. Ya, tadi Kingkong Halim itu bilang Abi Musa. Ya itu kan yang Anda tunjukkan itu sumber dari Facebook. Otomatis itu status toh. Status tidak bisa dijadikan suatu rujukan. Sabar. Saya menggunakan Saya tadi datanya nggak potong, nggak ada. Al-Mar'asi, Bos. Kingkong Halim ngomong keliru, saya nggak potong. Saya menggunakan datanya gurunya Syekh Mahdi Ar-Rojai, yaitu Al-Mar'asi. Ente kalau bilang itu tidak kredibel, ente harus menunjukkan Ya, saya data mau yang kredibel. Saya mau tunjukkan, sabar. Ya makanya Jangan Facebook. saya mau tunjukkan kalau ini dipotong sama kuncu-kuncu kamu ini.
Tapi jangan Facebook dong. Ya elah. Oke, mau kitab. Kalau kitab kamu taslim ya. Tunjukin aja dulu. Taslim kan mesti mikir gimana sih? Gofur maksa. Bukan maksa. Oke, ya. Yang pertama itu. Yang pertama saya nyatakan Suyuh Mujlia yang ditulis Yasin Kalidari, pelarian yang ada di Belanda sekarang, bukan anggota Nakobatul Ashraf sebagaimana yang disampaikan oleh Anjas. Kalau Anjas bisa menunjukkan bahwa Yasin Kalidari, Gini Gofur. belum selesai. Bentar, enggak. Dengerin dulu. Enggak sedikit Gofur. aja, Orang sedikit Nggak aja. boleh Anjas. Enggak sedikit. Kamu terus Enggak yang sedikit, bicara dari tadi. sedikit. Kok nggak Satu bisa detik, satu detik. Nggak boleh. Enggak, satu detik. Enggak, satu detik aja, satu detik aja. Silakan ya Syarif Sultan, Enggak, silakan. satu detik aja. Host, Kenapa? ini host. Masa nggak Gini boleh loh. Gofur, tertib? diam dulu. Silakan ya Syarif Enggak, satu. Sultan. Ya oke, satu detik aja. Kenapa? Satu detik udah habis. Ada orang, Udah bilang satu detik, ketika satu ada detiknya udah orang habis. yang Sekarang saya lanjutkan narasi saya. Kamu tadi narasi saya nggak Bukan. potong. Ya, kamu tadi narasi saya nggak potong. Tolong. Satu detik, satu Ini detik, bisa menilai satu loh ya. detik. 135 mata ini bisa menilai ketika Kingkong Halim bicara saya nggak potong. Ketika Mahfud ngambil sumber dari Facebook. Kenapa alasan potongnya narasi? Karena Ini kamu wes itu dikasih menunjukkan Kang Mahfud sumber dulu, dikasih yang Kang menurut Mahfud kami dulu. itu tidak otentik dan tidak kredibel. Jadi 130 seolah-olah mata itu adalah memandang. suatu Ketika penggiringan. Kingkong Halim bicara saya nggak potong. Syarif Sultan bicara Iya, karena saya nggak potong. apa ya yang kamu Kenapa utarakan begitu itu saya adalah bicara dipotong-potong? 134 mata memandang bahwa Gofur ngambil sumber dari Facebook. I love you Gofur. Semua. Monggo dilanjut dulu Kang ya. Monggo. Baik. Ya, jadi ketika Syarif Sultan mengatakan Suyuh Mujlia itu pernyataan Nakobatul Ashraf tanpa menunjukkan data keterkaitan kitab Suyuh Mujlia dengan Nakobatul Ashraf Irak, saya nggak potong. Sekarang saya tunjukkan salah satu fanspage Facebook yang merupakan salah satu Nakobatul Ashraf yang ada di Irak yang mengeluarkan postingan bahwa Ba'alawi benar keturunan Ali Al-Uraidi. Dan saya juga bisa menunjukkan kitab ulama Irak yang menulis nasab tentang keturunan Ali Al-Uraidi, orang Irak, yang tadi dikatakan kalau di Basra harusnya orang Basra tahu. Saya bisa tunjukkan kitab orang Irak, ahli nasab Irak menulis keturunan Ali Al-Uraidi, dan dia keturunan Ali Al-Uraidi menyebutkan Ba'alawi termasuk dari keturunan Ali Al-Uraidi. Dan kemudian yang penting lagi, ya, saudara Kingkong Halim tadi, dia mengatakan bahwasanya kitab An-Nafhatul Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah itu Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi itu wafat katanya si Kingkong tahun 1000. Katanya ada data dari Al-Mar'ashi. Ya, Al-Mar'ashi itu orang Syiah ya, yang menurut saya orang yang termasuk punya tangan memalsukan Sajarah Mubarakah, tapi An-Nafha Al-Ambariyah juga Zaidiyah, Bos. Zaidiyah tidak Imamiyah, tidak Rafidhah. Oke, sabar dulu, sabar ya. Kan Syiah. Oke, sabar. Sekarang saya katakan di kitab nomor 5 Nafhatul Ambariyah, Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi itu wafat 880 Hijriyah, bukan tahun 1000 Hijriyah, ya. Monggo ditampilkan. Baik. Bentar. Itu Facebook juga. Facebook dia dapat dari mana nggak? Kamu halaman resminya Facebook Nakobatul Nasab Ashraf. Ba'alawi itu diambil dari Facebook. Sekarang Kingkong Halim tunjukkan dulu yang 1000 Hijriah dari Al-Mar'ashi, kan kamu ngeluarin data dulu. Sambil saya cari ini kamu Tuh, tunjukkan. saya kan mengutip dari Al-Mar'ashi, sampean mau membantah. Mana datanya? Jangan-jangan kamu bohong. Ayo. Bantahannya mana? Sekarang kamu kan mengeluarkan hujah. Kata kamu Abul Futu Al-Yamani, apa namanya, pengarang Nafhatul Ambariyah itu, kata kamu wafat 1000 Hijriah. Kata Mar'ashi kayak kata siapa di kitab apa, halaman berapa, tunjukkan datanya. Silakan. Loh, saya tidak akan menunjukkan data saya kalau Anda tidak bisa membantah. Data Anda itu mana? Saya bisa tunjukkan data kalau wafatnya 880 setelah kamu tunjukkan data yang 1000. Oh, kalau iri-irian kayak gitu udah lanjut bahas yang lain aja. Bukan. Jadi ini 130 mata memandang. Saya bisa dari tadi menunjukkan data. Lawan saya belum satu kali pun menunjukkan data. Oke, satu lagi yang penting. Ini jangan dibolak-balik. Ente tahu nggak? Biasa aja. Bang Nusantara. Al-Ambariyah ada berapa? Sabar. Bang Nusantara ini tadi mengatakan bahwasannya di dalam bukunya Imaduddin
Ada kitab-kitab nasab mulai abad 3, abad 4 yang membatalkan nasab Alawi. Itu kata Bang Nusantara. Oke Bang Nusantara, tunjukkan satu kitab mau abad 4, mau abad 5, mau abad 6, mau abad 7 yang katanya ada di bukunya Imad itu yang menyatakan bahwa Imam Ahmad nggak punya anak namanya Abdullah atau nggak punya anak namanya Ubaidillah atau Ba'alawi nasabnya palsu sesuai dengan klaim Anda. Ya, coba Anda tunjukkan, jangan cuma ngomong, ada itu kitab abad 3, abad 4, tapi mana kitabnya? Sebagaimana Kiko Halim saya tanya tadi, mana yang menyatakan pengarang Nafatul Ambariyah itu wafat 1000 Hijriah? Nggak mau nunjukin. Baik, itu aja. Sebentar, Bu. Sebentar. Gofur. Kamu Di kitab-kitab diajarin ini bohong dari itu umur berapa, dijelaskan. Gofur?